Selamat memasuki masa raya Paskah. Masa raya Paskah dilaksanakan selama 40 hari tanpa menghitung hari Minggu, diawali dengan ibadah Rabu Abu. Di dalam ibadah Rabu Abu ini, umat diajak untuk mengingat kembali tentang kerapuhan manusia dengan cara menorehkan api di dahi masing-masing. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu rapuh dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia membutuhkan Allah, dan melalui Anak, maka manusia ditebus dari kuasa dosa, dan melalui kebangkitannya, manusia dibangkitkan bersama Kristus dari kuasa dosa tersebut. Selama masa Prapaskah, umat diajak untuk menghayati karya Kristus dalam menyelamatkan manusia. Umat diajak untuk melihat jauh ke dalam diri pribadi, apakah sudah layak dan apakah bersedia berjuang untuk hidup kudus agar tidak mencederai kasih Allah kepadanya. Panitia Paskah Pentakosta 2021 juga mengajak kita bersama untuk melakukan aksi puasa. Aksi puasa tersebut akan dicetak di kalender aksi puasa yang dibagikan dalam format gambar maupun PDF dan dibagikan kepada jemaat. Di dalam kegiatan yang tercantum dalam aksi puasa tersebut, kita bersama diundang untuk menghayati pengorbanan Kristus dengan cara melakukan apa yang Kristus kehendaki di dalam hidup. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Karawaci. Kami dari Panitia Paskah Pentakosta 2021 akan menyampaikan beberapa informasi mengenai rangkaian masa Prapaskah 2021. 1. Mengingat makin bertambahnya jumlah penderita COVID-19, maka ibadah rangkaian Paskah Pentakosta akan tetap dilaksanakan melalui live streaming dari channel YouTube Multimedia GKI Karawaci. 2. Untuk jadwal ibadah masa Prapaskah 2021 dapat dilihat pada warta GKI Karawaci yang dibagikan melalui grup WA GKI Karawaci. 3. Telah disediakan abu untuk jemaat dan simpatisan GKI Karawaci dalam melaksanakan ibadah Rabu Abu. Jemaat dan simpatisan dapat mengambil di gereja GKI Karawaci, gedung 3A. Perlu diinformasikan bahwa setiap keluarga dapat mengambil secukupnya. Dan untuk jemaat dan simpatisan yang sudah memasuki usia indah yang tinggal sendiri akan diantarkan ke rumah masing-masing. Keempat, pengolesan abu pada saat ibadah Rabu Abu, jemaat dan simpatisan akan mengolesnya secara mandiri. Demikian informasi yang kami berikan. Tuhan Yesus memberkati.
memasuki masa raya Paskah. Masa raya Paskah dilaksanakan selama 40 hari tanpa menghitung hari Minggu, diawali dengan ibadah Rabu Abu. Di dalam ibadah Rabu Abu ini, umat diajak untuk mengingat kembali tentang kerapuhan manusia dengan cara menorehkan api di dahi masing-masing. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu rapuh dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia membutuhkan Allah, dan melalui Anak, maka manusia ditebus dari kuasa dosa, dan melalui kebangkitannya, manusia dibangkitkan bersama Kristus dari kuasa dosa tersebut. Selama masa Prapaskah, umat diajak untuk menghayati karya Kristus dalam menyelamatkan manusia. Umat diajak untuk melihat jauh ke dalam diri pribadi, apakah sudah layak dan apakah bersedia berjuang untuk hidup kudus agar tidak mencederai kasih Allah kepadanya. Panitia Paskah Pentakosta 2021 juga mengajak kita bersama untuk melakukan aksi puasa. Aksi puasa tersebut akan dicetak di kalender aksi puasa yang dibagikan dalam format gambar maupun PDF dan dibagikan kepada jemaat. Di dalam kegiatan yang tercantum dalam aksi puasa tersebut, kita bersama diundang untuk menghayati pengorbanan Kristus dengan cara melakukan apa yang Kristus kehendaki di dalam hidup. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Karawaci. Kami dari Panitia Paskah Pentakosta 2021 akan menyampaikan beberapa informasi mengenai rangkaian masa Prapaskah 2021. 1. Mengingat makin bertambahnya jumlah penderita COVID-19, maka ibadah rangkaian Paskah Pentakosta akan tetap dilaksanakan melalui live streaming dari channel YouTube Multimedia GKI Karawaci. 2. Untuk jadwal ibadah masa Prapaskah 2021 dapat dilihat pada warta GKI Karawaci yang dibagikan melalui grup WA GKI Karawaci. 3. Telah disediakan abu untuk jemaat dan simpatisan GKI Karawaci dalam melaksanakan ibadah Rabu Abu. Jemaat dan simpatisan dapat mengambil di gereja GKI Karawaci, gedung 3A. Perlu diinformasikan bahwa setiap keluarga dapat mengambil secukupnya. Dan untuk jemaat dan simpatisan yang sudah memasuki usia indah yang tinggal sendiri akan diantarkan ke rumah masing-masing. Keempat, pengolesan abu pada saat ibadah Rabu Abu, jemaat dan simpatisan akan mengolesnya secara mandiri. Demikian informasi yang kami berikan. Tuhan Yesus memberkati.
Berikut akan kami sampaikan warta Jemaat GKI Karawaci. Pertama, pelayan firman Tuhan Minggu 14 Februari 2021 dilayani oleh Pendeta Untari Setiowati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Pendeta Untari Setiowati. Kedua, persembahan minggu ini dapat dimasukkan dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah sudah dapat dilaksanakan di gereja atau dapat ditransfer melalui rekening sebagai berikut. Untuk pembangunan gereja, BCA dengan nomor rekening 585-012-1003 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Untuk mendukung pelayanan gereja, Bank Permata dengan nomor rekening 701-819-010 atas nama Gereja Kristen Indonesia Karawaci. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang melakukan transfer via OVO, agar kiranya dapat menginformasikan ke majelis atau admin gereja. Hal ini dikarenakan nama pengirim di rekening koran tidak muncul. Demikian warta jemaat hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lilin yang akan dinyalakan ini adalah tanda kehadiran Kristus yang mengundang kita untuk bersekutu bersamanya dan bersama seluruh umatnya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan bangkit berdiri, mari kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang patut disembah, ditinggikan, dan diagungkan. Ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Tidak terasa, Rabu yang akan datang kita akan memasuki masa Prapaskah. Kita diajak untuk menghayati makna transfigurasi pada minggu ini. Secara harfiah, transfigurasi adalah perubahan Yesus di hadapan murid-muridnya. Transfigurasi sebagai perubahan Yesus dan kemuliaannya sangat kontras dengan pesan penderitaan. Dia adalah yang maha mulia, yang sudi datang dalam kesederhanaan dalam rupa manusia. Dia adalah yang maha kuasa, namun yang sudi hidup di dalam penderitaan. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah. Kita sering susah menerima penderitaan. Kita tidak kuasa menghadapi penderitaan dan kemudian menyalahkan Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami datang menghadap kehadirat Tuhan untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara pribadi maupun bersama-sama, yang telah mendukakan hati orang-orang di sekitar kami dan juga hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, terutama ketika di dalam penderitaan bersama ini, khususnya pada saat-saat pandemi yang belum berlalu ini, kami masih mengeluh dan mengeluh. Kami kurang bersyukur akan pemerintah dan bangsa kami yang sedang berjuang bersama dunia saat ini untuk mendatangkan vaksin, sehingga kami nantinya boleh mendapatkan secerah harapan untuk dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi masa-masa ini. Kiranya apa yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan ini, boleh Tuhan dengar, dan biarlah Tuhan boleh mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam Kristus yang beranugerah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah diberikan kepada kita menurut Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ketiga hingga ke-6. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Di
Mari saudara, kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur ya Allah ketika kami diberi kesempatan untuk datang sejenak menghadap kehadirat Tuhan, agar kami diteguhkan menjalani hari-hari kami ke depan. Dan biarlah kekuatan-Mu yang memampukan kami dan menjadi penolong bagi setiap langkah kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan perkenankanlah Roh Kudus yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Amin. Markus pasal 9 ayat 2-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sepanjang waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan pada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, namun mampu menjadi pelaku firman. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Apabila saudara-saudara beberapa bulan lalu sebelum pandemi, atau Bapak Ibu juga boleh melihat di website ataupun di sosial media tentang Pulau Bali, terutama daerah pedesaannya, mata kita akan sering berjumpa dengan kain warna hitam putih seperti papan catur yang namanya adalah poleng, yang sengaja diikatkan di sebuah pohon yang ada di pinggir jalan raya, kadang pohon di sudut halaman rumah, atau bahkan dipakaikan untuk sebuah patung di depan rumah dalam rangka sembahyang. Selain itu, kita juga akan menemukan bunga, rokok sebagai sesajen di bawahnya. Dan tiap pagi atau malam hari, perempuan-perempuan dengan baju tradisional akan meletakkan dupa di tempat yang sama, sekaligus mengganti bunga beserta dengan rokoknya. Nah, ketika bertanya mengapa mereka melakukan hal-hal tersebut, para perempuan ini akan mengatakan bahwa di satu masa, kenapa di pohon itu diikatkan kain poleng tadi, atau di sudut-sudut jalan, mereka mengatakan bahwa di sana mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat mereka keder, sesuatu yang membuat mereka ini meyakini bahwa di tempat tersebut mereka berjumpa dengan sesuatu yang ilahi atau di luar pemikiran manusia yang membuat mereka takut, sebuah kuasa roh. Dan mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk atau roh-roh tersebut, sehingga mereka memberikan tanda-tanda di sana supaya setiap orang yang lewat tidak sembrono terhadap tempat-tempat tersebut. Nah,
Kuasa atau roh yang melebihi kekuatan manusia membuat manusia terhenti. Dia terkejut, kemudian muncullah ritual doa. Lalu dikultuskan sebagai tempat pemujaan dan dikeramatkan menjadi sebuah situs. Ritus, kultus, dan situs adalah cara manusia menanggapi pertemuan dengan sesuatu yang melebihi diri manusia, yang membuat takut dan gentar. Itu pula yang dialami oleh 3 murid Yesus yang sedang bersama dengan Yesus dan melihat transfigurasi Yesus. Transfigurasi Yesus menjadi peristiwa yang mengejutkan bagi para murid yang berada di dekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Meski Yesus sudah banyak melakukan mukjizat, bahkan perubahan diri Yesus di hadapan mereka dengan pakaian putih dan berkilat-kilat ini atau menyilaukan mata, tentu berbeda suasananya. Transfigurasi kata ini sejak pertama dikenal senantiasa dikaitkan dengan peristiwa Alkitab dalam bahasa Inggris transfiguration dari Merriam-Webster Dictionary yang berarti adalah a change in form or appearance, an exalting, glorifying, or spiritual change yang diterjemahkan bebas menjadi perubahan dalam bentuk atau penampakan berkaitan dengan meninggikan, memuliakan, atau perubahan spiritual. Peristiwa transfigurasi menjadi penanda transisi dari pelayanan Yesus dengan mengajar dan melakukan penyembuhan di Galilea menuju pelayanan pengorbanan Yesus di Yerusalem. Bagi para murid, kisah mengenai para pemimpin besar dalam Alkitab seperti Nabi Elia dan Nabi Musa yang selama ini mereka dengar secara turun-temurun dan tiba-tiba mewujud nyata di hadapan mereka bersama dengan pemimpin mereka saat itu yaitu Tuhan Yesus merupakan peristiwa langka dan sebuah keajaiban yang berbeda dengan apa yang selama ini telah Yesus lakukan. Para murid menjadi saksi bahwa kisah Alkitab itu benar adanya dengan penampakan tersebut. Ayat 7 merupakan penjelasan tentang transfigurasi dari Tuhan yang juga terjadi pada waktu Yesus dibaptis dan keluar dari air. Bandingkan dengan Markus ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Transfigurasi ini diawali dengan proklamasi atau penegasan tentang status keilahian Yesus melalui suara dari dalam awan. Pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah dengan kalimat anak yang kukasihi. Sebagai bentuk penegasan bahwa kehadiran Tuhan Yesus merupakan penugasan Allah Bapa. Menjadi dasar pernyataan akan Allah yang mau menyelamatkan manusia dengan hadir dalam dunia. Menyatakan dirinya melalui anaknya dalam kehidupan manusia. Dan karena Yesus adalah anak Allah, maka dengarkanlah suara atau kesaksian anak Allah menjadi penugasan bagi para murid yang melihat peristiwa itu. Dengan penampakan Elia dan Musa yang disebutkan sedang berbicara dengan Yesus, maka mereka makin yakin bahwa kehadiran Yesus di dunia saat itu adalah juga sebagai utusan Tuhan Allah, sebagaimana Nabi Elia dan Nabi Musa. Transfigurasi ini di mata para murid menjadi peneguhan iman secara pribadi bahwa keputusan mereka untuk mengikut Yesus tidaklah salah. Karena Yesus menjadi bagian orang-orang suci seperti Nabi Elia dan Nabi Musa. Para murid disadarkan akan siapa Yesus, Rabi yang mereka ikuti selama ini. Dan diteguhkan imannya bahwa ia benar anak Allah. Transfigurasi juga berarti kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan Tuhan menginginkan agar terangnya bercahaya dalam hati setiap manusia. Sebagai hasil melihat kemuliaan Allah pada wajah Kristus. Namun para murid yang diwakili oleh Petrus salah dalam menanggapi kehendak Tuhan. Petrus hendak mengabadikan peristiwa kemuliaan Elia, Musa, dan Tuhan Yesus dengan 3 kemah. Sebagai sebuah kenangan akan peristiwa ajaib tersebut. Respon para murid akan peristiwa perubahan ini adalah spontanitas sebagai hasil budaya atau kebiasaan manusia secara umum, yaitu membuat ritus lama-lama wajib menjadi ibadah di tempat tersebut yang kemudian dikultuskan dengan membuat kemah yang nantinya menjadi situs, sebuah tempat suci sebagai perjumpaan antara yang ilahi dan yang insani. Hal ini merupakan kebiasaan manusia di dunia. Pengenangan akan sebuah ritual, tata cara dalam upacara keagamaan, maka orang kemudian akan mengkultuskan sebagai sebuah bentuk penghormatan dengan pemujaan, yang kemudian berubah menjadi situs sebagai sebuah tempat yang di masa depan atau masa kita sekarang ini disebut purba, dan nantinya akan diakui sebagai sebuah tempat suci. Ketika melihat kemuliaan Allah pada wajah Kristus,
Maka yang dikehendaki Allah adalah umat memiliki kemuliaan Allah di dalam hatinya, karena terangnya bercahaya dalam hati manusia. Perjumpaan Allah dengan manusia dengan melihat kemuliaan Kristus bukan untuk dijadikan ritual atau diupacarakan secara khusus semacam ritual untuk mendatangkan hujan misalnya. Bukan pula untuk dikultuskan dengan pemujaan berlebihan. Dan bukan untuk disituskan bahwa sebuah tempat menjadi keramat, ditakuti dan kemudian menjadi tempat sakral. Perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, kemuliaan di hati umat, sehingga umat diharapkan makin teguh beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan, termasuk dalam derita pandemi di dunia seperti saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita melihat sikap hidup kita. Hari ini, tepat 14 Februari, di mana dunia memperingatinya sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Pertanyaannya, apakah kasih sayang hanya dilakukan pada hari ini saja? Atau hari ini adalah hari memberikan kado, seperti bunga, coklat, dan lain-lain yang merepresentasikan kasih sayang kita? Atau kita sedang merituskan melakukan ritual kasih sayang hanya di hari ini? Hari kasih sayang sebenarnya adalah peringatan bahwa betapa pentingnya kasih sayang, bukan pada ritual pemberian kado atau hadiahnya, namun pada perayaan kasih sayang yang selalu diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari, bukan sekali-kali, bahkan setahun sekali. Yang kedua, pandangan bahwa penderitaan yang dunia alami sekarang ini karena manusia kurang taat dalam beribadah, sehingga mesti membuat ibadah-ibadah khusus untuk menghadirkan Tuhan setiap saat, agar pandemi menjauhi hidup kita, atau mengadakan ibadah di dalam pesawat agar makin dekat dengan Tuhan yang ada di langit. Pandangan ini juga perlu kita kritisi. Apakah benar Tuhan hanya hadir ketika manusia menunjukkan ketaatan beribadah, melakukan ritual-ritual yang dikultuskan tersebut? Pandangan ini tentu membatasi bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Allah yang bisa hadir di mana-mana ini tidak sesuai dengan tatanan nilai-nilai menurut manusia, ataupun baik buruk tatanan manusia. Dalam penderitaan pun, Allah dapat menggunakannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia dan bagi umat. Bahwa Tuhanlah Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Jadi sembahlah Tuhan dengan cara yang benar. Yang ketiga, pandangan bahwa berdoa yang benar dan beribadah yang benar hanya di dalam sebuah bangunan berbentuk gereja, seperti yang dikenal orang pada umumnya. Ibadah di ruko, ibadah di dalam mal, atau gedung yang tidak berbentuk gereja, bukanlah ibadah yang sesungguhnya, apalagi ibadah online, karena tidak ada tatap muka. Bahwa Tuhan hendak dikurung di dalam sebuah tempat, kehadiran Tuhan hanya diakui di tempat ibadah tertentu, atau Tuhan hanya ada di Israel, di tanah Yudea, di Mesir, di Bait Allah, atau di Yerusalem, sehingga umat Tuhan perlu menuju tanah perjanjian tersebut agar sah sebagai umat Tuhan. Pandangan-pandangan ini mari kita kritisi, karena pandangan-pandangan ini tidaklah tepat, karena kita akan jatuh pada sikap mensituskan, mengkeramatkan, bahwa ibadah harus di sebuah gedung yang diketahui umum berbentuk gereja, atau di Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, dan lain-lain. Karena kuasa Tuhan hadir di sana. Sedangkan kita beribadah bersama saat ini dengan gereja-gereja lain. Misalkan ibadah kita pada pukul 9 semua, atau pukul 10 semua, atau pukul 5 sore semua. Di manakah Tuhan saat semua memanggil Tuhan secara bersamaan dan melakukan ibadah secara bersama-sama? Kuasa kehadiran Tuhan tidak terbatas. Ia dapat hadir di semua gereja dengan jam ibadah yang sama, pun saat jam ibadah tidak sama. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam hari peringatan transfigurasi Yesus ini, mari kita syukuri kemuliaan yang telah Tuhan berikan melalui hati kita masing-masing dengan menghadirkan Kristus dalam tiap hati umat. Sehingga kita dapat beriman teguh, termasuk dalam melewati penderitaan pandemi bersama dunia saat ini. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita melalui cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa perjumpaan dengan Sang Ilahi tidak membuat kami untuk terus memuja-muja tanpa henti dalam artian melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah. Namun kami boleh mensyukuri bahwa perjumpaan itu membawa terang di hati kami, membawa damai sejahtera, sehingga di dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan di dalam penderitaan, karena kemuliaan Tuhan itu Tuhan letakkan di dalam hati kami masing-masing, maka kami pun dapat terus mensyukuri keadaan kami di tengah keterbatasan kami, termasuk di dalam situasi pandemi saat ini. Ketika pemerintah baik dari pusat hingga daerah berjuang untuk membantu mengentaskan pandemi ini, biarlah kami sebagai orang-orang yang ada dan hadir di tengah dunia saat ini boleh mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan menjaga diri kami, agar kami rajin memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta keluar rumah hanya bila perlu. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berjuang untuk berpulih dari COVID-19, dan juga para medis yang sedang berusaha berjuang untuk menolong, memampukan orang-orang berpulih dan menjadi penyintas. Kiranya Tuhan boleh teguhkan dan kuatkan mereka. Apalagi ketika mereka harus berpisah dari keluarganya untuk menolong sesama manusia. Maka dengarkanlah seru doa mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami, khususnya baik pemerintah pusat hingga daerah. Berikanlah mereka hati yang paham akan kasih karunia Allah dengan takut akan Allah, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dan menuju kepada kebaikan, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada pribadi ataupun golongan. Bersama jemaatmu GKI Karawaci yang juga sedang bergumul untuk proses-proses pengadaan rumah ibadah yang pada saat ini sedang proses perizinan. Kiranya Tuhan juga boleh tolong teguhkan untuk makin baik lagi ke depan, sehingga izin boleh didapatkan dan boleh beribadah dalam sukacita. Kami juga berdoa bagi masyarakat sekitar tempat gereja berada. Biarlah Tuhan melalui alat-alat yang Tuhan pakai sebagai gereja di tengah kehidupan masyarakat, mereka boleh memancarkan terang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan bersama-sama menanggung derita ini dengan memperhatikan sesama manusia. Kami juga berdoa bagi proses kependetaan dari Penatua CL. Biarlah Tuhan boleh sertai di dalam perencanaan dan pelaksanaan penahbisan nanti, khususnya untuk panitia yang pada saat ini sedang berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi segenap komisi yang ada dan juga rekan-rekan penatua, beserta dengan pasangan hidup dan keluarga masing-masing. Tuhan boleh berkati dan sertai, sehingga mereka boleh saling bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan melalui GKI Karawaci. Bersama mereka yang berulang tahun baik pribadi maupun pernikahan, biarlah Tuhan boleh memampukan mereka untuk mensyukuri karya kasih Allah. Demikian juga status dan fungsi sosial, di mana banyak orang berharap untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan pasangan hidup atau menanti kehadiran anak, ataupun tubuhnya berdisabilitas dan mau berjuang untuk terus berkarya. Dan bagi mereka yang menjadi janda, duda, yatim piatu, ataupun memilih hidup sendiri, Tuhan juga boleh teguhkan. Dan bagi mereka yang belum dikaruniai anak, atau Tuhan tidak mengaruniakan anak, Tuhan juga boleh teguhkan dan sertai. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, bersama mereka yang bergumul mencari sekolah dan penghasilan yang terbaik untuk keluarganya. Kami naikkan doa kami bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan memasukkan persembahan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah konvensional berlangsung, atau dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat ayat nats dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kekal yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terlebih kami bersyukur di siang hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Terima kasih Tuhan, pakailah persembahan ini di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat digunakan di dalam pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, di dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi.
ada kemuliaan tanpa penderitaan. Untuk itu marilah kita terus beriman teguh pada Kristus dalam kondisi terburuk sekalipun, karena Dia telah terlebih dahulu menderita bagi kita. Karena itu mari saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya. Amin. Selamat memasuki masa raya Paskah. Masa raya Paskah dilaksanakan selama 40 hari tanpa menghitung hari Minggu, diawali dengan ibadah Rabu Abu. Di dalam ibadah Rabu Abu ini, umat diajak untuk mengingat kembali tentang kerapuhan manusia dengan cara menorehkan api di dahi masing-masing. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu rapuh dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia membutuhkan Allah, dan melalui Anak, maka manusia ditebus dari kuasa dosa, dan melalui kebangkitannya, manusia dibangkitkan bersama Kristus dari kuasa dosa tersebut. Selama masa Prapaskah, umat diajak untuk menghayati karya Kristus dalam menyelamatkan manusia. Umat diajak untuk melihat jauh ke dalam diri pribadi, apakah sudah layak dan apakah bersedia berjuang untuk hidup kudus agar tidak mencederai kasih Allah kepadanya. Panitia Paskah Pentakosta 2021 juga mengajak kita bersama untuk melakukan aksi puasa. Aksi puasa tersebut akan dicetak di kalender aksi puasa yang dibagikan dalam format gambar maupun PDF dan dibagikan kepada jemaat. Di dalam kegiatan yang tercantum dalam aksi puasa tersebut, kita bersama diundang untuk menghayati pengorbanan Kristus dengan cara melakukan apa yang Kristus kehendaki di dalam hidup. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Karawaci. Kami dari Panitia Paskah Pentakosta 2021 akan menyampaikan beberapa informasi mengenai rangkaian masa Prapaskah 2021. 1. Mengingat makin bertambahnya jumlah penderita COVID-19, maka ibadah rangkaian Paskah Pentakosta akan tetap dilaksanakan melalui live streaming dari channel YouTube Multimedia GKI Karawaci. 2. Untuk jadwal ibadah masa Prapaskah 2021 yang
dapat dilihat pada warta GKI Karawaci yang dibagikan melalui grup WA GKI Karawaci. 3. Telah disediakan abu untuk jemaat dan simpatisan GKI Karawaci dalam melaksanakan ibadah Rabu Abu. Jemaat dan simpatisan dapat mengambil di gereja GKI Karawaci, gedung 3A. Perlu diinformasikan bahwa setiap keluarga dapat mengambil secukupnya. Dan untuk jemaat dan simpatisan yang sudah memasuki usia indah, yang tinggal sendiri akan diantarkan ke rumah masing-masing. Keempat, pengolesan abu pada saat ibadah Rabu Abu, jemaat dan simpatisan akan mengolesnya secara mandiri. Demikian informasi yang kami berikan. Tuhan Yesus memberkati.